Udah nyala belum kameranya? Nah, Assalamualaikum. Heyo, kembali lagi bersama aku, Zen. Kali ini bahas apa ya? Stay tune. Hari ini aku buat video request ya, fitur-fitur Ibis Pen untuk pemula. Oke, kita mulai saja. Ini kita buka aplikasi Ibis Pen. Ini aku pakai di iPad Pro ya, jadi tampilannya seperti ini. Tapi nanti fiturnya secara keseluruhan sama. Di sini ada karya-karya yang diupload dan di sini ada My Gallery dan Online Gallery. Kita pertama di online dulu ya. Ini untuk yang karya-karya secara online yang diupload oleh user lain, kemudian akun kita, dan kalau kita mau download brush atau video dari yang lain, ini ada notifikasi. Kan kadang ada yang suka upload video cara menggambarnya ya untuk kita belajar. Nah, gitu di sini ada. Oke. Segitu aja. Kemudian yang galeri ini yang untuk gambar. Nah, ini aku ada beberapa karya sudah yang aku buat di sini. Ini pertama fitur select untuk memilih beberapa karya, satu atau lebih karya untuk beberapa menu juga. Contohnya ini aku contohin dihapus ya. Ini dihapus. Kalau kalian hapus delete, kalau tidak jadi ya cancel gitu. Karena aku nggak jadi, ini aku cancel. Ini select all ini berarti memilih seluruh karyanya, dan kebalikannya di select all tidak memilih semuanya. Oke. Kemudian ada juga nih yang untuk folder, misal ya ini aku Ghibli dan Ghibli, tapi menu folder ini untuk premium dan aku bukan membership premium. Dan maaf, aku nggak bisa contohin ya, aku cuma beli yang nggak ada iklannya aja, bukan membership premium. Oke. Jadi aku nggak bisa contohin, maaf untuk yang folder ini. Selanjutnya kita buka salah satu karya ini ya. Kemudian titik 3 itu ada delete dan duplikat. Delete untuk menghapus, duplikat untuk menduplikasi ganda gitu ya. Ini aku duplikat contoh. Nah, ada dua kan, judulnya diberi Ibis Pen langsung otomatis dikasih dua gitu, sheet 2 gitu ya. Aku delete ini ya. Nah, seperti itu cara menghapusnya untuk perkarya kalau kita buka karya. Untuk ini fitur image bisa disimpan secara PNG atau JPEG gitu ya. Kemudian time lapse, nah kalian bisa simpannya dalam berapa detik sesuai yang kalian butuhkan gitu ya. Aku jarang sih suka pakai ini, dulu aja, sekarang jarang. Kalau Ibis Pen artwork ini untuk ekspor file Ibis Pen. Kalau Clip Studio ekspor file Clip Studio gitu ya. Kalau menyambungkannya juga bisa, tapi sepertinya aku juga belum sambungin ke Clip Studio Penku. PSG ini untuk Photoshop ya, kayak file Photoshop gitu, yang satunya untuk layer yang masih utuh, banyak layarnya, kemudian satunya untuk flat layer gitu. Oke. Kalau kita klik itu tadi akan muncul menu seperti ini. Kalau kalian yang sama pengguna iPad bisa save di files. Kalau aku biasanya save di files gitu. Oke. Kita coba ini di on my iPad, kemudian kalian bisa simpan dengan nama seperti tadi proyeknya atau nama lain yang kalian inginkan, seperti itu. Di sini ngeditnya nama. Oke, aku sini kasih sampel gitu aja ya, maksudnya nanti biar kalau menghapus sortir file bisa lebih mudah. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat dulu di on my iPad ini kan. Nah, ini ada file yang tersimpan. Kalau previewnya memang seperti PNG atau JPG biasa gitu, tapi kalau kita buka di PSD bisa, di Photoshop maksudnya, di Photoshop bisa gitu. Oke, kemudian yang ini yang tanda seperti segitiga YouTube tadi itu untuk melihat animasinya ini ya. Dan animasinya ini bisa dipilih nanti aku tunjukin. Bisa seperti ini, apa ya ini namanya, lupa, pokoknya bisa yang modelnya seperti ini. Ada juga yang modelnya ada jendela-jendelanya gitu. Nah, kalau kita misal contoh di stop sampai sini, di stopin sampai sini, kemudian kalian klik titik 3 yang ini,
dan save artwork at this point. Nah, langsung oke. Nanti otomatis ada artworknya dari situ, dari gambar kita sini. Dan widgetnya, layernya sama seperti saat kita gambar sampai di titik ini. Itu benar-benar membantu banget kalau kita lupa kayak ada yang layer kehapus gitu ya kan. Nah, lihat nih, layer-layernya sama persis seperti saat kita gambar di titik ini. Benar-benar membantu, sangat membantu. Oke, kita back dulu, kemudian aku delete ya. Oke, kali ini kita lanjut ke informasi ini. Nah, ini ada titel, judul dari artwork kalian. Kemudian di sini ada kotak-kotak, itu info kayak pixelnya berapa. Ini artisnya, bisa kalian isi nama kalian atau kalian kosongin, terserah. Deskripsinya biasanya aku kosongin, tapi ini coba aku contohin, aku kasih tutorial gitu aja. Nah, ini view fixation, apa bacanya itu ya, view fixation itu untuk yang animasi seperti tadi. Kalau yang with Windows itu contohnya seperti ini. Nah seperti rekaman layar, tapi benar-benar sangat cepat, jadi kita akan kesulitan untuk melihatnya gitu ya, tapi cukup membantu sih. Kemudian kalau without Windows seperti tadi, muter-muternya itu ada, tapi nggak ada jendelanya sama sekali gitu ya. Oke, kalau yang ini tadi apa itu dia fixation atau apalah itu nyebutnya, itu seperti yang awal-awal tadi. Oke, kalau ini ada tombol upload, itu untuk mengupload karya kalian ini di galeri online IPIS tadi ya, yang awal. Sepertinya itu aja. Kemudian kita di icon plus ini ya. Nah, ini untuk menambah artwork baru atau import picture folder, tapi kalau kalian membership gitu ya, karena nggak bisa, aku contohin yang di bawahnya import picture ini. Nah, kita pilih salah satu. Kalau ukuran gambarnya yang kita pilih nanti besar, seperti ini. Nah, ada dua pilihan, yang original atau yang rekomendasi. Rekomendasi itu biasanya lebih kecil gitu. Aku pilih yang rekomendasi aja ya. Nah, ini tapi pixelnya jauh lebih kecil. Oke, agar urut aku tinggalkan dulu yang ini, nanti kita review lagi. Kita ke yang tadi. Salah. Bentar, ini yang tutor GB ini. Kita yang ke tanda plus tadi ya, belum selesai semua. Nah, ini yang ada kayak skalanya, itu bisa diatur di custom gitu ya, atau kalian ketik pixelnya berapa gitu. Kalau aku memang mostly sering pakai 3000 ke 3000 kali 3000 gitu ya. Ini kalian bisa atur kalian sering pakai ukuran yang mana. Kalau sudah, klik OK di ini sampingnya itu ya, yang tadi aku merah-merahin tadi. Untuk yang di bawah-bawahnya itu, oh iya, ini kalau ada yang ukurannya besar akan ada peringatan seperti ini. Ukuran pixel layer yang lebih besar maka akan lebih lama atau lebih operasinya lebih lambat gitu ya. Atau kalau penyimpanannya HP, iPad atau perangkatnya itu juga kecil, maka akan terasa banget lambatnya gitu. Kalau penyimpanannya perangkatnya tadi besar, maka sedikit tidak lebih terasa, tapi pasti terasa kalau kalian bandingin dengan gambar dengan layar yang di bawahnya yang enggak besar-besar amat. Untuk yang di sini ada yang animasi, tapi aku sendiri jarang pakai yang animasi ibis gitu ya. Dan yang lain-lainnya itu ukuran yang sudah ditetapkan agar mempermudah user gitu. Ini aku coba kasih judul tutor pengenalan ibis paint gitu ya. Ini contohnya. Kemudian kita langsung ke edit. Jendela referensinya aku tutup dulu, nanti aku tutorial gimana cara muncul dan menghapusnya. Ini aku coba switch brush biasa ya, kemudian kita coba hapus. Nah, ini menu penghapusnya sama seperti menu pen. Ini aku biasa pakai penghapus yang felt tip pen hard agar langsung tegas gitu hapusnya, enggak ada blurring gitu ya kan. Nah, langsung tegas kan. Tapi
opacity-nya bisa dimainin. Lihat kalau opacity-nya diturunin itu ada ujung yang blur. Kalau kita pressure dari pen kita kayak pressure-nya kita mainin juga ada sedikit blurring gitu ya. Kita mainin pressure dan opacity gitu. Oke. Kayaknya aku harus gambar sesuatu dulu. Bentar. Ini pen biasa di pen hard. Ini untuk skala ngaturnya. Kemudian ini aku coba coret-coret gitu. Kayaknya gambar beberapa, nggak sesuatu dulu gitu ya. Nih coret-coret dulu gitu, gambar. Kita gambar-gambar dulu nanti untuk jadi objek percobaan kita di fitur-fitur yang tersedia gitu ya. Ini aku gambar, kayaknya dicepetin aja deh biar nggak bosen lihatnya, dicepetin dulu ya. Kita gambar zen aja posisi aku jadi. Kemudian kita lihat, ini aku sengaja gambar nggak di tengah-tengah amat untuk nanti fitur-fitur yang kita coba ya. Pertama kita ke quote dulu deh, yang sudah buka quote sih ini. Nah yang custom itu untuk yang biasa kita pakai dan yang kita simpan. Yang basic ini semua kuas yang disediakan IPIS ya. Untungnya ini nggak ada yang premium kayak yang dikunci, karena premium itu gak ada. Pokoknya kita sudah beli yang biasa, IPIS pun biasa itu sudah terbuka. Ini contohnya aku kasih contoh yang rantai ini. Kalau kita mau simpan, klik tambah kemudian oke. Nah ada di bawah sendiri. Kemudian kita kalau mau ke atasin yang ada icon titik garis 3 itu ya, kita tekan kemudian kita seret dia. Nah sudah di atas bukan? Gampang banget. Ini coba aku swatch kayak apa aja, pokoknya kita coba. Nah rantainya seperti itu. Ini kayak apa, kayak metal gitu. Jangan deh, kayaknya jangan dikasih gituan, nggak cocok buat akhwat, buat ukhti gitu, nggak cocok. Next kita tadi kan sudah tambahin ini, aku mau hapus, delete kemudian cancel. Kalau oke ya oke gitu. Nah itu langsung hilangkan. Cara delete-nya gampang, tambahinnya juga gampang, jadi kalian nggak akan bingung lagi. Kalau kuas yang online ini untuk mengunduh kode-kode yang sudah di-share user lain ya, mungkin lain kali kita akan bahas itu, karena kita fitur-fitur awal kita lihat-lihat aja ini. Nah ini ada settingan kuasnya, kayaknya juga nggak terlalu butuh untuk pemula, jangan di setting dulu, kita pakai yang basic aja. Untuk fitur-fitur penghapus ini sama seperti yang brush tadi, yang kuas tadi, sama aja. Kita ke menu transform atau mengubah. Nah ini untuk mengubah posisi, mengubah ukuran, skala gini ya. Nah itu kan untuk ada 3 opsi lagi. Ini ada yang apa itu namanya, mengubah biasa. ini kalian kalau taruh di pojok dan tarik salah satu titiknya itu skalanya tetap seperti itu, hanya mengecil atau membesar gitu. Ini ada tanda rotasi, ini kalau kita hidupin maka dia bisa dirotasi seperti ini. Kalau kita matiin nggak bisa, cuma bisa pindah-pindah dan skala aja, dan tapi rotasinya bisa di tombol rotasi yang ada di atas kotak itu ya. Nah seperti itu. Kemudian untuk repeat ini, nah kalau kita hidupin maka kalau kita kecilin skalanya ada banyak sekali gambar yang sama dengan jarak yang serupa. Ini cocok untuk buat motif, buat batik atau seperti itu ya, kalau kalian suka gambar batik dengan digital. Nah oke, sepertinya itu aja untuk yang awal-awal. Ini ada transformasi ya, bentuk perspektif. Kita bisa lihat kalau kita tarik di ujungnya itu nggak sama seperti tadi kan, membesar dan mengecil, tapi sama. Kalau ini langsung beda dimensi apa ya, kayak perspektifnya sih. Kalau kalian nggak ngerti perspektif itu pasti ngerti lah, kalau orang-orang gambar ya pasti ngerti. Ini cocok untuk
kayak gambar ruangan gitu ya. Kalau kalian juga tambahin material, kalian sesuaiin dengan bentuk ruangannya agar terlihat jauh, terlihat dekat gitu, itu cocok banget. Dan aku sudah pernah terapin dan coba tutorialin, tapi belum pernah secara khusus buat videonya tuh. Kalau yang satu ini mesh foam itu lebih banyak titik-titiknya, dan jadi kalian lebih lebih leluasa untuk mengubah-ubah bentuknya gitu. Seperti ini aku contoh ubah jadi aneh. Ini untuk bendera gitu cocok, mungkin kayak efek berkibar gitu loh. Aku ingin terapin mesh ini ke kerudung belakangnya gambar aku. Nah, jadi agar nggak terlihat lurus, agar bervolume gitu. Kemudian transform biasa agar memindahkan dia ke tengah. Lanjut magic wand ini untuk seleksi ya, layar seleksi. Coba kita klik, nah itu ada garis-garisnya, kalian bisa lihat kan, itu area yang dipilih dan bisa digambar. Ini kalau kita lihat di selection layer bisa terlihat ungu gitu. Nah ini layer yang bisa digambar, kalau yang putih berarti nggak bisa digambar layarnya, seperti itu ya. Oke, kita cobain. Kalau gambar, misal aku kasih warna yang beda, aku bedain layernya dulu, aku kasih warna oranye, lihat ada, tapi kalau kita lepasin sudah nggak ada. Pokoknya yang kena warnanya itu area yang ungu-ungu tadi. Kalau nggak di selection layer ada titik-titiknya itu, kalian pasti bisa lihat itu ya. Oke, kalau dibalik nanti maka seperti ini contohnya. Kalau kita balik ya, baliknya itu bisa di ini menu kotak itu invert. Nah kalau dibalik maka yang putih tadi ada ungunya, yang ungu tadi putih semua gitu. Kalau yang menu ini remove itu untuk menghapus seluruh layer selection. Ini aku coba untuk invert, kemudian aku coba warnai seperti tadi ya, lihat. Nah kalau aku lepasin, nah yang terkena warna cuma bagian yang ungu tadi, dan bagian ungu ini tadi adalah bagian yang putih di awal, karena aku balik jadi kondisinya terbalik. Oke, seperti itu ya. Ini berguna banget untuk kasih base color sih kalau aku biasanya. Next, di menu yang kotak tadi ini aku buka lagi. Nah ada yang clear layer ini, kalau kita klik maka yang ada di layer tadi langsung bersih gitu. Ada simbol mata ini untuk menampakkan atau tidak menampakkan layer ya. Kemudian select opacity itu untuk menyelect opacity seperti tadi magic wand, tapi itu langsung otomatis di coretan yang ada di layer saat kalian pilih tadi. Nah seperti ini kan, jadi diduplikat seleksinya seperti garis yang aku pilih tadi. Oke, kemudian ini aku remove untuk tunjukin ke kalian aja fitur-fiturnya. Kemudian kita fitur apa lagi ya, sepertinya untuk ke fitur-fitur lain itu perlu diwarnain deh ini gambarnya. Kita munculin referensi window dulu, kemudian kita klik ini tadi kan, kita ke setting, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk fitur-fitur lainnya ini kayaknya lain kali ya. Kita yang paling pokok itu reference window ini kita hidupin, nah langsung ada kan. Kemudian klik kamera, nah ini aku sudah tambahin foto referensi, jadi aku langsung mewarnain aja sesuai referensi yang aku punya. Ini aku yang gambar dulu ya, yang gambarku sendiri maksudnya, gambar dulu kemudian aku jadiin referensi. Kita tutup yang bolong ini agar mudah mewarnainya, karena aku mau pakai magic wand. Nah kalau ditutup kan jadi nggak melebar ke dalam gitu loh. Menu yang ini untuk menggabungkan apa yang kalian pilih, sedangkan yang ini untuk memilih satu aja. Misal kalian pilih yang satu lagi, maka yang tadi nggak terpilih lagi, nggak terseleksi gitu ya. Kalau yang satunya ini, bentar ya, aku tunjukin dulu. Yang satu ini untuk memisahkan. Jadi contoh ini aku ada dua kan, dua seleksi dalam dan luarnya. Nah ini aku pakai menu ini untuk memisahkan. Nah kalau yang ini untuk invert seperti yang
menu di atas ini tadi loh. Bentar ya, untuk membalikkan layar seleksi seperti menu yang ada di atas yang kita bahas tadi. Nah, sedangkan yang di sampingnya itu remove, seperti yang di atas juga ada beberapa menu ya, maksudnya yang kayak double gitu untuk memudahkan user. Nah, aku tadi kan mau seleksi layar ya, tapi ini lihat extensionnya kecil banget, jadi aku besarin di angka 9 aja. Nah, lihat ini ya, kalau kita besarin extensionnya maka akan garis seleksinya akan lebih masuk ke dalam. Nah, kalau kita invert atau kita balik, ini aku besarin lagi ya, contoh untuk melihatkan perbedaannya kan lebih masuk ke dalam lagi. Nah, itu nanti kalau kita balik dan kita mewarnain yang gambar yang ada di dalam sketsanya itu, maka warnanya nggak akan bleber keluar gitu ya. Oke, let's try. Ini udah aku seleksi, kemudian aku invert. Next, aku mau pakai magic tools ini. Magic tools yang lasso fill. Cara pick warna di reference layer cukup ditekan seperti ini, nanti akan menyesuaikan dengan warnanya yang ditekan itu. Aku pilih warna yang ini, kemudian tinggal boom, sudah terwarna semua, nggak ngeblok. Di bawah hitamnya juga ada warnanya dan warnanya nggak bleber kalau pakai cara yang ini gitu ya. Kemudian ini kalau lasso eraser itu fungsinya sebaliknya, untuk menghapus, namanya juga eraser ya. Jadi seperti itu, kalian pasti sudah paham. Nah, aku pindahnya tadi pakai double klik di pennya ya, jadi mungkin nggak terlalu terlihat di video ini perpindahan pen aku, karena aku sempat ada yang komen nih kayak perpindahan pennya nggak kelihatan kak, perpindahan kayak aku dari tools ini ke tools ini, brush ini ke brush ini gitu nggak kelihatan. Karena kalau dari pen ke eraser itu cukup di double klik, kalau lasso fill dan lasso eraser juga di double klik di pennya, jadi nggak kelihatan di video gitu ya. Nah, ini udah aku pakaiin base warna yang ya seperti biasanya kan. Kemudian aku mau kasih blush, tapi ini blushnya nggak sama seperti yang aku gambar sebelumnya, yang aku jadikan referensi tadi ya. Aku kasih full gini, nah kayak full di pipi bulat besar gitu ya. Nah, karena aku menyesuaikan dengan bentuk matanya. Kalau bentuk matanya simple, blushnya bagus seperti ini. Kalau bentuk matanya lebih detail seperti yang di referensi, itu blushnya juga harus lebih kalem gitu. Next layer kita tambah di icon tambah itu. Kemudian kalau clipping ini kalian pasti sudah tahu, jadi gambarnya nanti terbatas di yang di clipping itu. Cara memindahkan di garis titik 3 itu ya, digeser-geser. Nah, kalau kita clipping di line art, maka nanti yang diwarnai di layer tersebut hanya line art seperti ini. Nah, warnanya hanya jatuh ke line artnya karena di clipping di layar line art. Pick warna ditekan aja di referensi, kemudian aku coba ganti warna aja, cuma menunjukin fungsi clipping tadi. Nah, ini diganti-ganti seperti ini. Kalian bisa ganti-ganti. Kalau kalian clippingnya tadi di layar yang base color, maka akan warnanya yang ada di base color itu tadi, seperti itu ya. Ini gambar aku mau aku warnain line artnya yang matanya beda ya sama yang kerudungnya itu, jadi aku bedain seperti ini. Nah, pin kucingnya juga agar warnanya lebih serasi dengan warna base colornya. Ini kalau kalian mau digradasi, aku pakai airbrush pen, kemudian aku warnain di sekitar yang aku ingin gradasi. Nah, jadi warnanya bisa transisi berubahnya nggak langsung mencolok gitu, ada gradasinya dan bisa lebih soft, kalem. Nah, seperti ini. Kalian pasti bisa lihat bedanya dengan yang tadi ya. Kalau kalian suka line art yang benar-benar hitam aja juga nggak apa-apa, cuma ini aku mau tunjukin fungsi dari clipping layar tadi ya. Ini aku mau perhalusin dulu. Nah, ini contohnya lah, kalau dihilangin clippingnya maka akan seperti ini layarnya yang nggak beraturan. Ini kalau layarnya dijadiin satu jadi seperti ini ya. Nah, aku tadi double klik untuk undo tuh, untuk mengembalikan. Ini mirror, lihat, jadi
cerminnya terbalik. Kalau yang satunya ini atas bawah, cermin atas bawah. Kalau yang ini yang di bawah preview layarnya ini satu project itu dicerminkan. Kalau yang tadi hanya satu layar, yang ini satu project itu ya. Nah, menu ini adalah untuk add layer yang ditambah. Yang ini ada add folder. Nah, kalau masukin itu tinggal digeser ke kanan begini ya. Nah, tinggal digeser-geser gitu. Kalau mengeluarkan juga tinggal digeser ke atas atau ke bawah atau ke kiri agar tidak masuk folder gitu. Nah, kalau ada yang tanya nggak kayak folder dalam folder bisa, dalam folder ini aku contohin ya, ini foldernya aku masukin folder lagi, kayaknya nggak terbatas deh, tapi menggunakannya sesuai porsi aja agar kita nggak bingung sendiri. Oke. Icon tempat sampah ini untuk menghapus layer ya, delete layer seperti ini. Oke. Kemudian ini untuk clear, membersihkan. Kalau kita pilih folder maka yang clear folder, kalau kita pilih layer maka yang akan dihapus hanya layer aja gitu ya. Yang di bawahnya ini untuk membalikkan warna. Nah, seperti itu. Warnanya jadi kebalikannya gitu loh. Invert layer color. Nah, seperti itu. Kalau ini untuk memindahkan, nah lihat ini ya kan, aku tadi pilih di warna layer warnanya aja, dari yang dipindah di warnanya gitu. Kemudian yang mirror tadi udah. Ini menu untuk blending mode atau screen tone ya, mungkin akan lebih lanjut nanti aja karena akan lebih rumit gitu, sedikit aja. Di sini ada beberapa menu yang paling sering digunakan untuk pemula itu duplikat. Fitur selanjutnya itu ada di add layer from folder. Jadi kalian harus pilih folder dulu, harus folder ya. Kemudian kalian bisa menduplikat apa yang ada di folder tersebut. Menu yang di bawahnya tadi hampir mirip, hanya saja kayaknya aku perlu satu layar di luar folder untuk mencontohkan. Bentar ya, aku buat layarnya dulu. Aku mau buat layar yang berbeda, maksudnya di luar folder yang aku buat tadi, dan aku mau gambar seperti ini aja, love gitu ya. Ini proses menggambar love-nya aku sengaja cepatin. Kemudian ini lihat sudah berbeda folder kan, kemudian kita add from folder. Nah, yang di duplikat hanya gambar kerudungnya aja, orang berkerudung, karena yang di dalam folder itu aja. Nah, kalau bedanya yang menu selanjutnya add from canvas. Nah, karena yang di canvas tadi ada love-nya juga, maka yang diduplikat juga beserta love-nya, walaupun love-nya nggak ada di folder tersebut gitu ya. Ini aku mau coba hilangin line art-nya. Kemudian aku menu yang add from canvas lah. Lihat kan, yang di add itu pokoknya yang ada di canvas semua itu tadi, yang terlihat aja ya. Kayak tadi line artnya aku matiin, maka enggak diduplikat line artnya itu. Selanjutnya yang icon kamera ini untuk menambah foto yang ada di galeri kalian. Jadi ini aku contohin nambahin gambar ini ya, yang aku buat di video sebelumnya seperti ini. Icon mata itu untuk memunculkan atau tidak sebuah gambar yang ada di kanvas ya, seperti itu. Nah, titik 3 ini ada beberapa menu nih. Yang clear white untuk grayscale ini nanti berubah menjadi putih abu-abu. Kalau yang white color itu hanya menghilangkan warna putihnya aja gitu. Select opacity untuk memilih opasitas seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian rename layer untuk memberi nama layer kalian. Rasterize itu kalau layer kalian vektor. Save layer as png itu untuk menyimpan hanya satu layer tertentu yang kalian pilih, seperti itu ya. Ini aku contohin yang grayscale tadi, aku klik. Nah, dia jadi berubah jadi hitam line artnya dan putih-putihnya hilang. Nah, kalau yang white color aku klik, maka yang hilang hanya putih-putihnya aja dan colornya, line artnya yang coklat tetap ada gitu. Bedanya seperti itu. Sesuai kebutuhan kalian aja. Kalau kalian ingin menghilangkan putihnya tanpa warna, maka pilih yang clear white
color. Kalau kalian ingin mengubah menjadi sketsa putih abu-abu, hanya hitamnya aja gitu, pilih yang pertama tadi. Nah, ini yang select opacity, lihat aku select yang line art layernya tadi, jadi di layer seleksinya ada line artnya si singa ini untuk rename tadi yang aku jelaskan, aku mau beri nama lion. Nah, layer lainnya nggak ada kan, hanya yang aku beri nama tadi. Kemudian yang rasterize ini nggak bisa dicontoh ya, karena ini sudah raster. Contoh ini aku tambahin vektor, layer vektor. Kemudian aku cobain gambar sesuatu di layer ini. Bentar, ini udah. Kemudian aku contoh yang tadi rasterize, kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Kalian baca dulu. Jika di rasterisasi, maka layer vektor tadi akan bisa bla 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 bla. Kalian baca sendiri. Aku klik yes untuk iya. Nah, sudah jadi vektor tadi ya kan, tapi aku hapus karena sudah nggak perlu layarnya. Kita lanjut ke menu yang ini. Nah, kalau ini untuk mengubah latar belakang dari gambarnya kita. Kalau yang ini adanya kanvas aja, yang lainnya harus berlangganan, atau yang off white ini lainnya harus berlangganan. Sayang banget, padahal ini fiturnya bisa berguna banget. Kemudian ini bisa kalian ganti warna-warna yang kalian mau. Aku contohin, aku mau warna Tosca muda seperti ini, warna identik untuk karakter aku yang ini. Kita bisa memilih filter di menu tadi, atau yang langsung di ini menu filter yang ini. Tapi yang menu filter ini kekurangannya nggak bisa untuk folder, sedangkan yang tadi bisa. Kan aku tadi memilih folder ya, ini aku milih folder kan. Kalau yang pakai ini add folder bisa diterapin di satu folder itu tadi. Kalau yang di samping-samping, menu yang di samping-samping folder tadi harus memilih layar, bukan memilih folder. Itu bedanya. Kemudian untuk selanjutnya sama tetap filter-filternya yang bisa dipilih. Kalau yang ada tanda kuning, ada P nya itu berarti harus membership ya. Sayang sekali aku bukan membership, jadi aku nggak bisa contohin layer-layer dan menu-menu yang khusus itu. Di sini aku coba pilih satu layer, bukan folder ya, layer. Kemudian aku klik yang fitur tadi, bisa kan kalau layer bukan folder. Ini aku tadi kan pilih layer line art ya. Ini aku coba ke mana ya, ini ya, grayscale. Kan jadi line artnya yang tadi berwarna jadi grayscale gitu. Bisa juga monocolor, ini satu warna bisa diubah-ubah karena tadi gradasi aku, jadi warnanya juga bergradasi di pengaturan ini. Pokoknya yang efek dari efek-efek ini tadi apa sih, terefek dari efek. Pokoknya yang terpengaruh itu hanya layer yang aku pilih tadi, line artnya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke menu yang lain. Sekarang kita masuk ke lasso ini. Ini sama seperti seleksi seperti Magic Wand atau seleksi lain-lainnya, hanya saja ini bentuknya bisa custom seperti ini. Nah, bisa gambar-gambar bentuknya yang diseleksi sendiri. Untuk pilihan di bawahnya ini sama seperti yang aku jelaskan sebelum-sebelumnya. Kalau yang sedang aku pilih ini untuk memisahkan. Kalau yang aku pilih yang ini, yang kotak, benar-benar kotak aja, itu untuk seleksi satu. Kalau kita pilih di satu sana kemudian seleksi lagi lainnya, maka yang lainnya tadi akan langsung otomatis terhapus. Berbeda dengan yang kedua ini, yang add. Kalau kita pilih ini kemudian pilih yang lainnya, maka dia akan langsung gabung di seleksi yang awal tadi, kayak langsung bergabung gitu kan, namanya juga add. Nah, kali itu untuk menghapus ya, yang clear layer seleksi. Ini smooch ini untuk kayak apa ya, menghaluskan atau bisa blending. Kayak kalau kalian pernah mainan cat itu, nah seperti ini loh, kayak kena jari warnanya langsung di blend gitu loh. Apa ya itu istilahnya itu, kalian kalau tahu, ada yang tahu komen ya.
smudge itu seperti itu. Kemudian ini bisa dipilih-pilih juga pennya, banyak banget seperti brush dan eraser, sama pilihannya juga seperti itu banyak. Lanjut special pen, sebenarnya aku udah buatin video khusus untuk ini, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi di sini. Yang pertama, fungsinya basic banget, seperti liquid pen pada umumnya, diatur-atur seperti itu, bisa menyempitkan, bisa melebarkan, tergantung kalian ngarahinnya kemana. Yang satu ini untuk menyempitkan, lihat kan sudut-sudutnya lebih lancip kalau pakai menu yang satu ini, yang pen ini. Nah, kalau ini sebaliknya untuk melebarkan, nah seperti itu. Jadi yang ditekan itu lebih lebar gambarnya. Kalau yang ini untuk memperhalus dari pen-pen sentuhan yang tadi. Tentu saja yang menghapus ini untuk menghapus jejak-jejak liquid pen yang tadi, gitu ya. Kemudian kita ke ember bucket. Ini ada versi mengisi dan ada versi yang hapus. Ini kalau menghapus, aku contohin, jadi warnanya hilang kan, warnanya hilang. Kalian juga bisa atur opacity dan expansionnya, tergantung kalian mau yang seberapa gitu ya, sama seperti magic wand, lasso, dan seleksi lainnya gitu. Nah, teks ini kalian bisa tulis sesuatu. Nah, seperti ini aku tulis ini ya, halo gitu. Nah, aku pindahin di sini. Oh tidak, ini layarnya di bawahnya ya, aku ke atasin dulu agar kelihatan. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa diatur-atur ya layar teksnya ini. Nah, seperti ini kalau dirotasi itu. Kemudian titik 3 ini untuk beberapa menu, ini flip yang vertikal, horizontal aja di situ. Reorder itu untuk mengurutkan kalau kalian punya beberapa teks yang ditumpuk yang lebih atas di mana gitu ya. Banyak banget menunya yang ada di titik 3 tadi. Delete juga ada di sini, delete, select shapes. Kemudian delete ini, coba ya aku delete. Nah, bisa delete dari situ, bisa juga dari yang menu-menu yang ada di jendela ini. Ini untuk menu posisi teksnya ada di mana gitu ya, tengah, kiri, atau kanan. Itu untuk mengubah menjadi vertikal, yang ini vertikal, horizontal. Yang font ini untuk kalian pilih font jenisnya dari mana aja, kalian bisa unduh juga fontnya di sini. Kemudian menu font favorit itu yang kalian bintangi ya. Ini ukuran untuk menyesuaikan ukuran sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan style ini untuk menentukan warna dari warna font itu sendiri dan warna outline-nya. Kalian bisa atur tebal outline-nya juga di yang aku lingkarin ini ya, yang aku lingkarin ini. Nah, yang aku atur-atur ini tebal tipis gitu, tergantung selera dan kebutuhan kalian masing-masing. Ini aku mau pakai di angka 5 aja. Kemudian ini spacing, ini untuk bentar aku mau tambahin teks dulu untuk mempraktekannya. Ini aku tulis hal yang sama. Kemudian untuk yang line spacingnya ini untuk jarak antara teks yang di atas dan yang di bawahnya gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau yang vertikal, horizontal ini untuk jarak antar hurufnya. Seperti ini. Oke, kita masuk di menu yang order ini untuk kalau kalian punya beberapa teks ya. Nah, menu delete itu tadi yang aku katakan, bisa kalian pilih dari titik 3 ini, bisa kalian hapus di jendela tadi. Oke, itu untuk teks itu termasuk dari layar vektor ya. Ini aku mau coba add frame. Di menu add frame tadi, aku perlihatin ini garisnya kecil banget, kita bisa atur sih sebenarnya di sini. Nah, itu untuk ketebalan frame thickness-nya itu untuk ketebalan garis, vertical space dan horizontal space itu untuk mengatur jarak dari atas, bawah, kiri, samping gitu ya.
Nah, seperti ini kalian atur-atur sesuai kebutuhan kalian. Ini mungkin berguna untuk yang buat komik-komik gitu, atau buat frame bingkai, untuk segala kebutuhan lah, banyak banget kan kebutuhannya. Nah, ini termasuk layer vektor yang kita nggak bisa terapin filter di sana. Sayang banget ya, yang ini menu vektor itu harus membership seperti tadi, kita nggak bisa akses. Kemudian menu select ini untuk mengatur ulang bingkai yang sudah dibuat. Nah, kita bisa atur-atur ulang nih, lebarnya gimana, ataupun besar kecilnya gitu ya. Di sini juga ada menu yang hampir sama seperti menu teks tadi, namanya juga satu layer vektor ya. Ini ada menu untuk change canvas size, jadi ubah ukurannya. Kalau keep expect rasionya itu kalian hidupin, maka angkanya akan sama seperti rasio yang awal kalian pilih. Kalau dimatiin baru kalian bisa atur baru rasionya antara panjang dan lebar itu nggak sama seperti rasio awal, bisa banget. Nah, seperti ini contohnya, tapi ini aku balikin. Kemudian trim ini untuk memotong, jadi nggak by pixel, jadi kalian langsung kira-kira mau potong segimana gitu ya. Kalau yang resize ini sama seperti yang pertama, hanya saja ini ada ukuran milimeter, inci gitu, ada unit lebih dari yang tadi. Kalian juga sama ya, sama seperti tadi. Kalau keep aspect rasionya dimatikan, maka kalian bisa atur ulang rasio sesuai keinginan kalian. Kemudian kalau ini bisa kalian pilih mau grayscale, mau black and white aja, atau color. Nah, kalau color ya yang normal seperti yang kita gambar tadi. Ini untuk rotasi, dan ini juga untuk rotasi sebaliknya gitu. Dan flip ini juga untuk memirrorkan seluruh layar seperti menu yang ada di awal aku tunjukin tadi. Nah, ini yuk, yang ini seperti ini, hampir mirip, nggak hampir sih, memang mirip duplikatnya. Dia kasih beberapa tempat agar memudahkan kita gitu ya. Kita beralih ke reference window ini. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa akses video aku yang sebelumnya, ada yang khusus reference window ini, sudah aku jelaskan detail banget ya. Kemudian ini ada menu untuk memunculkan reference window di sini. Nah, munculkan. Kemudian yang di persegi ini ada beberapa menu yang sudah aku jelaskan. Di sini juga sudah aku juga buatin video khusus untuk yang stabilizer ini. Kalian bisa cari videonya. Untuk menu yang ini kayaknya lebih luas bahasanya ya, jadi memerlukan waktu lebih, mungkin akan dibuatin insya Allah kalau nggak lupa dan kalau sempat kebuat. Kalau ini aku jelasin dikit aja. Kalau stabilizer ini untuk mengatur kontrol kalian gambar. Force fade ini untuk mengatur lancip tidaknya ujung pena kalian. Nah, ini untuk bentuk-bentuk sesuai bentuknya. Fill ini untuk mengisi ruang dari bentuk tersebut. Penggaris ini fungsinya sesuai dengan yang garis-garis biru itu ya, yang itu berarti menggambar untuk sesuai berapa jumlah juring-juring lingkaran. Ini juga persegi. Kalau ini untuk ruang, kalau kalian mungkin menggambar ruang. Nah, kalau yang di atas, menu yang di atas itu untuk lingkaran, untuk elips, untuk garis lurus aja ada. Nah, kalau yang mirror ini yang paling sering digunakan untuk pemula. Nah, ini kita hapusin dulu layer yang gak berguna. Kemudian kita lanjut ke ini special pen yang copy pen. Ini untuk mengcopy apa yang ada di lingkaran itu. Aku sebenarnya juga kurang sering menggunakan, jadi agak kurang pro untuk menggunakan fitur ini, tapi sometimes mungkin berguna sih ini. Tapi jujur saja kalau aku pribadi jarang banget menggunakan fitur ini, jadi maklum agak kaku ya.
Yang aku tahu kayaknya ini pokoknya untuk mengcopy-copy apa yang ada di lingkaran, hanya aja kayak berbeda cara menggunakannya. Ada yang benar-benar mengcopy aja seperti ini, di copy-copy apa yang ada di area lingkaran tadi. Ada yang kayak langsung areanya itu lingkarannya mengikut bersama kuasnya gitu loh. Oke, kita sudah cukupin sampai situ aja karena aku juga kurang pro dalam fitur ini. Mungkin kalau aku sudah explore dan aku lebih bisa, aku akan sharing insya Allah. Bagian selanjutnya kita ke brush lagi. Ini yang disetting ya, kalian bisa import atau export brush dari QR code di sini. Untuk yang masih pemula, lebih baik kita lewatin ini dulu, kita fokus ke settingan brush yang lain, yang basic-basic aja ya. Ini seperti ada shape, kalian bisa bentuk dari brush yang kalian inginkan. Kemudian di sini juga ada banyak fitur lain-lainnya untuk mengatur pen kalian sesuai keinginan kalian. Jadi kalian custom sendiri gitu ya. Nanti hasil customnya itu bisa disimpan, bisa juga dikembalikan ke settingan awal seperti settingan brush dari Ibis Pen nya sendiri. Ini hasil gambar yang aku buka di galeri. Banyak dari fitur yang harus dibahas secara khusus. Subscribe untuk update berikutnya. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.